Hai SGB Family, bersama aku, Megan. Hari ini aku nggak sendiri nih, karena aku ditemenin sama dua teman kita lewat Zoom. Nah, SGB Team dapat banyak banget pertanyaan dari kalian yang ingin tahu soal beasiswa ke Singapura buat orang Indonesia. Jadi, kita undang dua guest kita yang akan share pengalaman mereka saat mereka dapat full scholarship ke Singapura. Teman pertama kita adalah Samuel. Samuel ini lulusan dari SMP kelas 3 di Indonesia dan dia dapat full scholarship ke Singapura. Sekarang dia lagi belajar A-level dan rencananya akan lanjut kuliah juga di Singapura. Nah, teman kita yang kedua adalah Nadira. Kalau Nadira ini lulus SMA dari Indonesia dan sekarang dia lagi dapat full scholarship ke NUS. Oh ya, jangan lupa follow Instagram kami @Singapore Guidebook dan juga like video ini dan subscribe ke YouTube channel ini sebelum kita ketemu sama teman-teman kita. Yuk kalau gitu, kita langsung ketemu mereka ya. Oke, sekarang ini adalah Sam. Coba boleh kenalin dulu nama, umur, kota asal, sekarang sekolah bilang apa. Oke, nama gue Samuel Oscar. Umur gue 18, minggu depan gue tuh 19. Jadi gue sekarang tuh junior college tuh, like JC2 gitu kalau di Singapura. Terus beasiswa gue jenisnya school based namanya, school scholarship. Boleh jelasin dulu nggak itu jenis apa itu? Oke, jadi setahu gue tuh ya, dan kebanyakan tuh kayak scholarship tuh buat orang Indo ke Singapura tuh ada dua gitu yang banyaknya tuh. Satu school based, satu lagi ASEAN scholarship gitu. Jadi kalau school based tuh kayak sekolah di Singapura tuh ngerekrut langsung ke sekolah-sekolah di Indo gitu. Sedangkan kalau yang ASEAN tuh jadi dari kayak pemerintahnya gitu. Jadi kayak lewat Minister of Education di Singapore gitu. Kalau gue tuh school based. Oke. Next question. Nah, jadi ceritanya gimana nih saat kamu dapat beasiswa, kenapa mau sekolah ke Singapura dan apply for the scholarship? Oke, ini rada panjang. Jadi, waktu SMP kelas 3 tuh kan kayak ada pengumuman dari sekolah gue gitu, kayak ada beasiswa ke Singapura, dan sebenarnya kalau gue sendiri sama keluarga gue tuh udah tahu sebelumnya, soalnya kalau gue sih dengar dari senior gitu ya. Terus kalau orang gue tuh dengar dari, soalnya gue ada saudara yang dulu pernah ikutan beasiswa gitu. Terus kayak dari pihak keluarga tuh gue kayak didukung banget lah buat ikut scholarship gini-gini gitu. Terus ya udah gue kasih tahu kan ortu gue, oh ada beasiswa ini gitu. Terus mereka bilang, oh ya udah coba aja Sam, nggak ada salahnya gitu. Tapi sebenarnya gue tuh kayak apa ya, gue tuh nggak terlalu expect much gitu dari scholarship ini, soalnya gue juga nggak nyangka bisa masuk itu, soalnya jadi di sekolah gue tuh kan ada kayak regular stream, ada yang bilingual, sama ada yang ngambil kayak kurikulum luar negeri gitulah. Dan gue tuh yang regular gitu. Terus biasanya nggak ada yang dari regular yang masuk ke scholarship ini gitu. Terus, ya jadi gue nggak terlalu expect much gitulah. Terus kalau dari sekolah gue sendiri tuh ya, ada kayak tahap-tahapnya. Jadi kayak ada dari sekolahnya tuh kayak ngefilter dulu. Jadi sekolahnya bikin kayak semacam interview gitu, dan yang lolos baru boleh ikutan interview sama orang-orang yang di Singapura gitu. Oke. Yeah. Mau nanya nih, kalau lu sejujur-jujurnya, Inggris lu lancar atau enggak? Enggak. Apalagi pas gua interview itu benar-benar, waduh, cannot make it at all. Nah, soalnya kan kita banyak kayak viewers kita suka bilang katanya Inggrisnya nggak gitu lancar dan nggak gitu pede. Nasihat lu ada nggak buat mereka apa nih? Karena kan lu sendiri bilang Inggris tuh nggak gitu lancar, jadi sebenarnya masih ada hope dong ya? Iya dong. Jadi menurut gua sih kayak, oke, balik lagi ke cerita yang tadi ya. Jadi hari pertama tuh tesnya tuh tentang math, Inggris, sama kayak semacam IQ test gitu. Udah gitu ada interview. Nah, jadi yang mau gue kasih tahu tuh kayak selama kalau lu pas the bare minimum of nilai-nilai math sama Inggris lu gitu ya, sama IQ-nya gitu, kalau lu pas bare minimum itu, yang lebih dilihat tuh interviewnya sebenarnya gitu. Nah, tapi di interviewnya juga tenang aja, kayak
gue juga ngomongnya kayak broken English and stuff. Jadi as long as you're confident, like yang penting ide lu tuh bisa disampaikan gitu. Jadi jangan conscious banget lah sama Inggris lu gitu. Okay. Next question. Persyaratan untuk dapat beasiswa di FIA itu apa sih? Kayak nilai minimum, tes yang lu harus ambil apa, persiapannya, ada kayak TOEFL atau IB atau mungkin IELTS. Kalau lu apa nih? Nah, kalau gue tuh sebenarnya waktu di sekolah gue itu nggak ada syaratnya gitu sih. Ya mungkin syaratnya buat yang sekolah gue tuh pas yang interview yang dari sekolahnya itu tuh. Kalau udah gitu ya boleh. Cuman kalau nggak salah sekolah gue waktu itu bilang kayak minimal nilai lu harus di atas 80 gitu. Inggrisnya gitu maksudnya. Berarti lu SMP kelas 3 dong ya? Iya. Gua nah, pas lu SMP kelas 3 itu mereka ngeliatin kayak ekstrakurikuler lu atau enggak, terus habis itu kayak volunteer lu, itu perlu atau enggak? Jadi buat CCA gitu-gitu tuh kayak sebenarnya tuh itu bukan syarat utama sih, cuman kalau lu punya yang kayak gitu-gitu ya pasti lebih bagus gitu, soalnya kan bakal naikin nilai lu gitu. Contohnya waktu gue interview ya, gue tuh pernah kayak datang kayak ke panti jompo gitu, bantu-bantu sama gereja gue kan, terus gue masukin aja tuh kayak fotonya gitu, terus waktu di interview mereka tuh akhirnya jadi nanya gitu kayak, oh ini kamu ngapain, bla bla bla. Jadi sebenarnya itu bukan yang utama, tapi kalau ada yang masukin aja itu bakal naikin nilai kamu gitu. Okay. Tapi tetap berarti hal yang utama itu tetap nilai sekolah dong ya? Nilai sekolah sama interview sih sejujurnya, iya. Oh, mau nanya nih, kalau pas lu interview ingat nggak mereka pertanyaannya kayak apa yang mereka tanyain? Oh, oke. Awal-awalnya sih yang basic-basic aja kayak yang why do you choose Singapore? Dan why do you wanna study in Singapore? Gitu-gitulah. Kayak gue yakin semua orang yang datang interview tuh pasti udah nyiapin juga. Jadi kayak kita semua udah siap-siap, oh bakal pertanyaan ini. Ya, dan I guess itu oke sih. Tapi pada akhir-akhirnya mereka ada yang nanya yang aneh banget yang kayak choose what? Batman or Superman? Lu boleh milih apapun, tapi jelasin aja gitu. Terus kayak ada pertanyaan, if you are to choose one furniture, what would you be? Like, lu boleh bilang apa aja, bisa jadi table, chair, yang penting tuh alasan lu gitu. Jadi itu nggak make sense, tapi kayak I guess interviewernya bisa kayak nilai kita gitu. Terus orang yang interviewnya mereka orang dari Singapura atau dari Indonesia? Oh, mereka dari Singapura gitu, dari sekolahnya sendiri. Jadi dari sekolahnya sendiri datang ke sekolah gue gitu. Kan beberapa orang Indonesia nih ada yang agak ragu karena mereka tuh bilang katanya orang Singapura agak jutek atau agak galak dikit. Mungkin pas interviewnya mereka serem nggak kalau menurut lo? Lumayan sih kayaknya menurut gue. Soalnya mungkin ya kayak mereka nggak mau kayak anak-anaknya tuh ngeliat kayak ini kayak semacam joke atau apa gitu. Jadi ya nggak tahu nih. Buat gue sih waktu gue interviewnya gitu lumayan kayak strict gitu. Kayak kan di dalam kelas ya. Terus si kaca-kaca kelasnya tuh kayak ditutupin koran gitu tuh nggak, biar orang-orang pada nggak lihat gitu lah. Iya, jadi kayak serem kan dari luar ngeliatnya. Next question. Beasiswa yang lu punya sekarang ini, dia covernya apa aja? Kayak lu dikasih uang jajan, tempat tinggal, textbook kos, dan lain-lain itu semua di-cover atau enggak? So, scholarship gue tuh cover tuition fee, which is uang sekolah gue buat 4 tahun. Terus akomodasi hostel juga buat 4 tahun. Terus jadi di hostel tuh gue dikasih makan sebenarnya, kayak buat breakfast sama dinner. Nah, itu dikasih breakfast sama dinner. Kalau lunch gue pakai uang sendiri buat jajan di sekolah kan. Terus buat exam gitu, soalnya exam kan kadang-kadang suka harus bayar gitu kan, itu lumayan juga gitu. Itu di cover. Terus satu lagi kita dikasih uang jajan juga. Uang jajannya sekitar 2.800 Singapore dollar per tahun. Menurut lo itu cukup atau enggak? Tergantung lifestyle sih. Kalau misalkan lu yang tinggal di rumah terus lu kayak makan di hostel tiap hari gitu nggak bosen ya, kayaknya cukup sih. Tapi mungkin nggak sih. Tapi ya paling nambah-nambah sedikit gitu, kayak 1 juta per bulan gitu ya. Ya begitu deh. Requirements untuk yang lo harus maintain selama ada di scholarship ini itu apa aja? Kayak mungkin ada curfew atau ada
nilai minimal yang harus lu tanggung terus itu berapa? Jadi, iya, satu sih kayak conduct kita harus exemplary lah, kayak nggak yang macam-macam gitu lah, jangan sampai nakal, jangan sampai dipanggil guru-guru gitu, kalau nggak ya kan nanti kayak, kamu udah scholar dapat beasiswa, taunya sikapnya masih gini, nanti dipermasalahin gitu-gitulah. Terus kalau nilainya jelek juga bisa dipanggil sih gitu, kayak pertamanya mereka kayak ngasih warning letter gitu, terus kalau masih diinin nilainya masih jelek, bisa dipulangin sih, tapi itu rare banget sih gitu. Seharusnya kalau lu fokus di sekolah gitu ya bisa sih harusnya. Oke, terus ada nilai minimal yang harus lu maintain nggak? Kadang-kadang kayak beda-beda gitu sih, tapi waktu gua tuh kayak waktu secondary ya, masih ngambil O-level tuh, minimal L1 R5 gue tuh harus di bawah 12 terus gitu. Terus sekarang gua di JC tuh, rank point gua harus di atas 6-7 gitu. Iya. Oke, coba boleh jelasin dulu nggak soal L1 R5 ini? Soalnya kan banyak orang Indonesia kan beda banget sistemnya sama Singapura. Jadi pasti bingung nih yang dengernya. Gue udah lupa nih, tapi kayaknya ya, kan kita tuh ada kayak 7 pelajaran or 8 pelajaran gitu ya. L1 R5 tuh dari semua pelajaran yang lu ambil, lu harus ambil 6 pelajaran. L1 tuh artinya one language. Jadi dari semua language yang lu ambil, lu pilih satu language. Terus R5 tuh terdiri dari 2 science, 2 humanity, sama satu lagi apapun yang lu mau. Seinget gue gitu. Terus jadi kalau misalkan lu dapet nilainya A gitu ya, A yang bagus, A1. Nanti berarti L1 lu dapat 1. Terus kayak R5 lu misalkan kimia lu dapat A1. Terus physics lu A2. Berarti itu jadi 1 tambah 2, 3. Ditambah-tambahin gitu. Iya. Jadi gue tuh harus dapat di bawah 12 kalau mau maintain scholarship-nya gitu. Oke. Dan scholarship-nya ini tanggungnya sampai A-level doang ya? Iya, sampai A-level. Jadi 4 tahun jadi ke depan gue gitu. Jadi nanti kalau udah kuliah, harus cari scholarship yang lain dong? Iya, bener. Oke. Oh, boleh kasih tau dong nggak sekarang lu sekolah di mana? Dan tinggal dormnya itu dapetnya di dalam sekolah atau di luar sekolah atau gimana? Jadi gue sekarang sekolah di ACJC, Anglo Chinese Junior College. Terus dormnya tuh dikasih yang paling dekat sama sekolahnya gitu. Gue tuh di ACSI School. Itu tuh kayak sekitar 4 menit jalan gitu dari dorm gue gitu. Oke, berarti dormnya nggak selalu sama lokasinya sama tempat sekolah dong ya? Enggak. Tapi emang begitu sih, kayak sama pemerintahnya tuh dikasih dorm yang terdekat dari sekolahnya gitu. Dan gue tuh udah termasuk beruntung gitu, kayak gue bisa jalan kaki doang. Banyak sekolah lain yang harus kayak naik bus, ganti bus gitu-gitu. Iya. Pas lu persiapan buat beasiswa ini, lu harus bayar berapa nggak untuk apply doang ke beasiswanya? Seingat gue sih gue nggak perlu ya. Dan menurut gue yang school-based scholarship gitu, yang kayak gue tuh nggak ada kayak fee-nya gitu. Tapi kalau buat kalian yang mau ke ASEAN scholarship itu, nah itu mungkin ada fee-nya deh. Jadi kayak contohnya ya yang di Surabaya tuh gue inget katanya ada kayak si pemerintahnya tuh nge-book satu hotel gitu, terus semua orang yang pengen nyobain itu masuk ke hotel itu, terus kayak ada biaya pendaftarannya begitu. Tapi kalau yang school based tuh nggak ada gitu. Terus kalau yang school based gini, mereka cara milih sekolahnya gimana? Jadi kalau misal school based, sekolahnya apa aja yang mereka pilih? Nah, ini tuh jadi kayak semacam kayak personal relationship antar sekolahnya gitu. Jadi kebetulan si sekolah SMPK 1 BPK Penabur gue tuh temenan sama Anglo Chinese School Independent. Jadi kayak si sekolah ACSI ini pasti ngerekrut dari SMP sana. Tapi itu tuh kayak kamu yang sekolah di sekolah-sekolah lain di Bandung tuh bisa masuk gitu. Jadi kayak contohnya angkatan gue ada yang dari sekolah Angela gitu. Jadi si sekolah SMPK 1 tuh ngebuka pendaftaran ke semua sekolah di Bandung gitu biasanya. Jadi sebenarnya nggak terlalu limited banget dong ya? Enggak. Sebenarnya enggak sih. Okay. Nah, terus kalau di Singapura sendiri, kalau beasiswa buat orang Indo itu, yang lu tahu skimnya ada apa aja? Kayak apalagi nanti lu kuliah nih, udah cari tahu belum beasiswa yang khusus buat orang Indo mungkin ada atau enggak, atau jalur lainnya apa aja yang lu tahu? Jadi, ya buat orang Indo tuh scholarship kan
ada yang kayak gua kan, yang masuknya kayak abis SMP kelas 3 gitu. Terus ada yang school based, ada yang ASEAN scholarship. Tapi kebanyakan orang Indo tuh masuk ke Singapura, beasiswa tuh kebanyakannya pas kuliah. Itu tuh kalau gua nggak salah namanya ASEAN Undergraduate Scholarship juga. Nah itu banyak banget. Gue tahu di kayak di NUS, NTU, itu banyak banget orang Indo gitu. Tapi scholarship ini cuman buat yang apa? Yang public universities gitu kayak NUS, NTU, SMU, SUTD gitu-gitu. Kalau lu mau kasih nasihat nih ke orang-orang, menurut lu, is it better for them buat apply scholarship pas dari SMP kelas 3 atau langsung uni kalau ke Singapura? I guess ada plus minusnya sih. Tapi kalau misalkan lu cuma nanyain kayak lebih bagus ke depannya gimana, ya kayaknya lebih bagus kalau lu bisa masuk waktu SMP sih kayak gue. Jadi yang pertama tuh kayak lu bisa lebih adaptasi menurut gue, kayak kan kalau lu udah kuliah tuh tiba-tiba kayak semuanya baru, semuanya gimana gitu kan. Terus belum ada teman, belum ada apa. At least kalau lu masuk Sek 3, emang adaptasinya susah, tapi kayak lu bisa adaptasi dulu segala macem gitu. Terus like it prepares you better for uni, you know. Kalau lu, orang tua lu mungkin ragu atau enggak, terus lu gimana dealnya pas lu lagi pindah ke sini, cara lu adaptasinya gimana? Karena kita ada beberapa followers yang bilang kayak mereka mau kirim keponakannya atau anaknya ke sekolah sini pas SMP kelas 3, tapi mereka agak ragu juga karena kan kota baru kan dan jauh kan dari rumah. Itu satu apa, tips tuh apa? Ya, gue harus jujur sih kayak emang pasti awal-awalnya semua orang susah kan. Lu bayangin aja kayak lu udah sekolah di satu negara berapa belas tahun gitu kan. Terus tiba-tiba ke lingkungan yang baru, pasti ada waktu kayak lu harus buat adjust, buat adapt sama kayak lingkungannya segala macam gitu sih. Kalau buat lingkungan pertemanannya begitu sih, menurut gue as long kayak lu bisa speak English properly, I mean like kalau lu nggak bisa komunikasi kan pasti lu susah lah ngomong sama temannya segala macam gitu kan. Kan ya, dan as long as lu bisa kayak gitu tuh menurut gue oke sih, kayak orang-orang Singapura juga friendly sih gitu. Nggak seperti yang apa dikata-katain orang kayak wah jutek gitu, nggak kayak gitu-gitu. Menurut gue oke sih. Aman lah ya kalau misalnya anak-anak mau sekolah ke sini dari SMP kelas 3, harusnya orang tuanya nggak terlalu khawatir banget dong ya. Ya, menurut gue sih aman. Oke. Kalau lo ada nggak nih tips in general buat orang-orang yang mau apply ke scholarship ke Singapura, kayak mungkin mereka harus ambil persiapan dulu, terus apapun deh, pokoknya tips apapun yang buat mereka ini, dari lu ada nggak? Jadi yang kayak gue bilang kan, sebenarnya yang paling penting itu kan confident in speaking English gitu, kayak jangan terlalu takut kayak aduh yang lain tuh kayak menang olimpiade apa gitu. Yang penting lu tuh clear dalam apa yang mau lu sampaikan gitu, kalau terutama pas lagi interview gitu. Nah terus gue tahu gitu sebenarnya banyak kayak tempat les gitu yang persiapin kamu masuk ke buat tes scholarship gini. Gue tahu kayak di kota-kota yang besar kayak Bandung, Jakarta, Surabaya, Medan tuh ada semua kayak tempat les khusus yang buat masuk scholarship ini gitu. Jadi kalian cari-cari info di sana gitu. Soalnya mereka punya soal-soal tahun lalu gitu-gitu yang benar-benar helpful sih buat gue. Mungkin buat kalian yang nonton yang kayak masih SMP kelas 1, kelas 2 gitu ya, ya baca-baca buku Inggris atau kayak nonton film Inggris gitu. I guess that helps, you know, kayak jadi lunya tuh udah terbiasa ngedengerin kata-kata Inggris gitu. Kalau pas lu udah pindah ke Singapura, terus lu udah mulai sekolah, adjustment-nya gimana? Kayak student life lu, schedule lu tuh kayak apa? Kira-kira kan beda kan sama Indonesia. Jadi di sini academic system itu kayak apa? Boleh jelasin dikit? Kayak sekolahnya tuh menurut gua lebih pack sih, kayak lebih apa ya? Mungkin bukan lebih pack sih, kayak setiap jam pelajarannya tuh kayak lebih fokus, lebih intens gitu sih gua rasa. Tapi gua sadar tuh kayak pulangnya nggak sore-sore banget gitu, kayak mungkin jam 2, jam 3. Nah, tapi masalahnya tuh eskulnya tuh, jadi kayak eskul di Singapura tuh gue rasa kayak dipentingin banget gitu, Mike. Jadi mau apapun eskul lu gitu tuh kayak sesuatu yang penting gitu buat orang-orang Singapura gitu. Jadi kayak gue gak nyangka aja dulu kayak
gue waktu di Indo kayak eskul gue apa aja lah udah, yang penting kayak beres gitu. Tapi di sini tuh kayak lu harus benar-benar serius dan ada komitmen gitu. Karena kalau ekskul itu kan contohnya kayak di O level bisa dikurangin kayak itu Oh poinnya iya nanti. benar-benar. Jadi kalau misalnya boleh jelasin dikit coba. Iya, jadi kayak kalau si achievement lu di eskul ini tuh bisa ngebantu nilai-nilai lu gitu pada akhirnya. Apalagi kalau O level gitu, bener-bener kayak nilai lu kebantu gara-gara achievement lu di CCA lu gitu di eskul. Kayak buat orang-orang yang kurang tahu maksudnya O level ini apa. Jadi kalau O level itu total nilai, total poinnya kalau makin besar berarti makin jelek. Kalau makin kecil itu berarti makin bagus karena penilaiannya kan ada A1, A2, B3, B4, C5, C6. Jadi kalau pakai CCA itu biasanya bisa dikurangin kan ya 1 atau 2 poin. Iya. Totalnya, oke. Nah, kalau A-level itu apply juga nggak kayak gitu? Kalau A-level tuh sebenarnya enggak sih, enggak ada yang kayak ngurang kayak O-level gitu, cuman ya kayak misalkan pas lu mau masuk ke university terus ada interview segala macam kan, at least lu ada yang bisa di apa showcase gitu kan ke interviewernya. Kayak lu pernah jadi ketua di CCA ini atau lu pernah ikut kegiatan ini dan segala macam gitu. Kelas setting lu itu biasanya coba kasih tahu berapa orang, terus habis itu lu masuk ke sekolah jam berapa biasanya, and by what time, terus setiap pelajaran itu berapa jam dan lain-lain. Jadi waktu gue Sek 3 itu kan gue masuk ke Anglo Chinese School Independent kan, terus jadi boarding schoolnya tuh bener-bener di sini gitu, jadi kayak 1 menit jalan itu tuh bener-bener gue turun dari rumah gue tuh udah sekolah gitu. Jadi kayak gue masuk jam 7.30, jadi awalnya tuh kita kayak ada upacara gitu setiap hari, kayak nyanyi lagu National Anthem in Singapore, terus ada pledge gitu kan, 7.30, jadi karena gue hoki, dorm gue di deket sini kan, jadi gue bisa bangun 7.25 gitu-gitu, terus rush aja gitu di kesana. Nah, terus di kelasnya tuh, kalau nggak salah, muridnya tuh ada sekitar 30-an gitu. Iya. Tapi kelasnya banyak gitu, jadi angkatan gue waktu itu ada kayak berapa ya? 14 kelas, 15 kelas gitu. Ya emang banyak banget sih. Per hari pelajaran yang lu cover itu kira-kira berapa? Dan setiap pelajaran berapa jam? Setiap jam pelajarannya itu 40 menit. Nah, terus mungkin sehari ada kayak berapa ya? 3 pelajaran atau 4 pelajaran. Iya, tapi maksudnya kayak misalkan mat gitu, itu bisa 3 jam pelajaran gitu, ya lumayan lama sih gitu. Makanya gue tiap hari bisa pulang jam berapa ya? Jam 2, jam 3 gitu. Terus setelah beres sekolah, biasanya lu CCA dulu kan? CCA-nya ambil apa aja selama ini? Nah, gue dulu ambil choir, terus gue ambil kayak namanya JCRC. JCRC itu kayak semacam OSIS tapi di dalam dorm gitu, di boarding school gue. Jadi kita yang kayak nge-plan event-event di boarding school gitu. Boleh share nggak pengalaman lu kayak ikut choir mungkin sampai tampil di mana atau achievement-nya apa aja, terus untungnya apa buat ikut kayak gini-ginian? Oke, jadi gue tuh bener-bener nggak punya kayak pengalaman nyanyi apapun di choir gitu. Terus gue juga masih nggak ngerti kenapa gue ada di choir. Kayaknya diajak temen waktu itu. Terus tapi lama-kelamaan kan, aduh ini bener-bener intens banget. Jadi gue kayak kepaksa gue harus committed gitu di choir kan. Ya, jadi lama-lama gue kayak suka nyanyi, suka apa gitu. Terus karena kan gue bilang tadi kan ekskul di Singapura tuh kayak dianggap serius banget kan. Jadi emang bener. Jadi gue pernah kayak tampil-tampil di Esplanade, terus kayak keliling-keliling Singapura gitulah, kayak gue pikir kayak nggak mungkin juga gitu, terus kan gue nggak pernah nyanyi segala macam, terus tiba-tiba akhirnya ya kejadian aja gitu. Terus terus satu lagi, jadi kayak gara-gara choir ini ya, jadi gue masuk ke JC tuh ada kayak jalur lewat CCA gitu, semacam begitu. Jadi gue tuh pada akhirnya gue masuk ke JC gue gara-gara choir gue gitu. Iya, jadi buat tips orang-orang yang sekolah di sini gitu, jadi kayak eskul tuh jangan dianggap remeh juga, kayak itu tuh bisa ngebantu kamu banget gitu ke depannya. Komitmen ekskul lu kan bilang berat banget. Bisa kasih contoh nggak seberapa beratnya, kayak lu beres latihan itu jam berapa, terus berapa hari seminggu? Seminggu tuh, ini normal sih, jadi kayak bukan choir doang ya.
apalagi kalau sports gitu pasti lebih gue yakin. Apalagi kayak misalkan mendekati kayak kompetisi gitu-gitu. Jadi gue tuh seminggu 2 kali, Selasa sama Kamis, kayak 2 jam setengah gitu. Iya, 2 jam setengah. Terus kalau misalkan ada tampil atau ada kayak kompetisi gitu, mungkin ditambahin jadi Rabunya ada atau Jumatnya ada gitu lah. Terus kalau CCA lo yang satunya lagi ini, Oh, yang JCRC ini tuh, nah kebetulan gue tuh kayak uh, president of the JCRC ini gitu. Jadi gue cukup berat sih ininya, tanggung jawabnya kayak harus ngeplan event ini itu gitu. Ini tuh kayak kita lebih ngeplan apa kayak acara-acara yang ada di boarding school, tapi kayak meetingnya gitu mungkin kayak 2 kali seminggu gitu lah. emang kalau di boarding school eventnya ada apa aja? Jadi kan kayak di boarding school kan banyak kayak apalagi kayak lagi corona gini kan, terus kayak biasanya kan kita boleh pulang, tapi sekarang nggak boleh pulang. Jadi orang-orang yang di JCRC ini kita ngebuat kayak event-event, contohnya kayak Chinese New Year kita adain event gitu, atau nggak kayak ada semacam treasure hunt gitu-gitulah. Jadi kayak biar lebih meriah gitu boarding school. Loh, terus tapi kalau sekarang kan nggak boleh keluar rumah kan, nggak boleh keluar Iya. dari building kan, terus gimana dong event? Tetap dijalanin nggak eventnya? Oh, banyak yang ke cancel sih. Tapi ya itu sebisa mungkin kayak ada yang bisa dijalanin tapi dengan certain measures gitu lah. Oke. Nah, terus kalau social life lu di sekolah, kayak pertemanan lu banyak sama orang Singapura atau orang Indo atau international student itu banyak nggak? Terus guru-gurunya gimana? Kayak mereka gampang dimengertiin, aksen mereka terlalu kencang atau enggak, dan lain gitu. Kayaknya gue rasa kayak semua orang yang pertama kali ke Singapura tuh pasti ngedengerin guru-gurunya kayak, aduh gila ini Singlish actionnya kenceng banget, terus kayak gue yakin sih pasti kayak rada susah nangkepnya gitu. Bukannya guru doang, kayak teman-teman juga pasti ngomongnya rada gimana gitu. Terus kalau kamu yang masuk sekolah-sekolah yang apa, sekolah yang dari pemerintah, yang dari government gitu kan, orang-orangnya Singaporean asli kan. Nah, mereka banyak yang pakai Chinese lah, pakai Hokkien lah ngomongnya. Jadi mungkin kayak lu sedikit takut gitu. Tapi I guess like udah setahun, udah 2 tahun gitu, pasti lu udah mulai terbiasa dan jadi oke sih sebenarnya gitu. Awalnya aja mungkin yang kaget. Terus pergaulan lu gimana? Banyak international student nggak di sekolah lu sendiri? Nah, soalnya gue kan kayak apa, government school kan, jadi nggak terlalu banyak sih. Jadi yang mungkin kalau di angkatan gue tuh yang orang Indonya ada 30 gitu. Terus ada orang Vietnam kayak sekitar 10, ada orang Malaysia sekitar 10 lagi gitu. Tapi ya that's it gitu. Kayak dibandingin sama angkatan gue yang ada berapa ya, mungkin 600, 700 gitu sih cukup kecil sebenarnya. Oke. Berarti mau nggak mau tetap lu akhir-akhirnya terpaksa harus bergaul sama orang lokal juga dong ya, nggak bisa cuma kalau orang Indo Iya. doang. Dan itu sih sebenarnya bagus sih menurut gue, kayak daripada lu kayak misalkan apa mainnya sama circle lu yang lu comfortable doang gitu, kayak sama orang Indo terus gitu. Menurut gue sih kurang baik sih, kayak lu nggak apa sih, nggak adaptasi, nggak integrate sama orang-orang lokalnya gitu, kurang baik sih menurut gue. Terus kalau dari lu sendiri ada nggak tips buat maximize your experience saat sekolah di Singapura? Ya, satu itu yang gue bilang kayak make a lot of friends. Like pastiin kayak lu tuh jangan kayak mingle sama orang-orang yang lu kenal deket banget gitu. Kayak semakin banyak temen, lu semakin kayak sekarang kan mungkin kalau lu kayak lagi corona gini, banyak yang nanti kalau misalkan lu punya banyak temen tuh kayak banyak yang ngajak study group lah atau apa gitu, itu benar-benar helps gitu. Daripada lu kayak belajar sendirian kayak gitu, lu nggak akan kuat gitu menurut gue. Terus kayak kalau ada lecture gitu kayak jangan main HP lah, jangan ngobrol sama teman gitu, kayak itu tuh benar-benar ngebantu sih. Soalnya kayak di sini kan gue kayak waktu lecture kan boleh bawa HP, boleh apa, terus kayak main HP juga gurunya nggak terlalu peduliin gitu. Jadi di sini tuh kayak guru-gurunya nggak terlalu yang kayak ngedatungin muridnya terus marahin gini gitu, enggak sih, nggak terlalu gitu sih. Kayak kitanya harus lebih independent learning gitu, kayak harus punya tanggung jawab mau belajar gitu lah. Iya, jadi kayak harus pastiin lu nya kayak bisa disiplin gitu. Berarti kayak dianggapnya kalian udah berani ke Singapura, ya harus dianggap sebagai adult dong ya, tanggung jawab sendiri semuanya. Oke. Terus kalau kayak tips pergaulan, tips sekolah
buat maintain nilai. Itu ada nggak dari lo? Gimana ya? Kayak misalkan ada weekends gitu ya, long weekend tuh jangan dipakai buat bener-bener party gitu. Kayak harus ada disisihin waktu buat belajar gitu. Gak usah kayak, 5 jam belajar gitu. Yang penting setiap hari ada waktu belajar gitu, at least sejam atau apa gitu lah. Tapi kan lo bilang katanya sekolah di Singapura itu kan lebih agak padat, terus mungkin agak stressful dikit. Menurut lo tapi ada healthy balance-nya nggak between school and social life? Masih ada waktu buat have fun, masih ada waktu buat belajar atau enggak sendiri gitu? Nah, menurut gua tuh, yang gua rasain tuh kayak misalkan di Singapura tuh ya kan gue juga ikut CCA segala macam gitu, jadi kayak schedule lu tuh udah di set gitu sama sekolah gitu, kayak sekolah lagi jam sekolah lu ngerjain sekolah ini, terus abis sekolah lu ngelakuin hobi lu yaitu eskul lu begitu kan. Jadi kayak kalau di Indo tuh gue ngerasa kayak pulang sekolah, wah banyak banget waktu nih, nggak tahu mau kemana gitu, ngapain. Makanya kayak orang tua Indo pada kayak, wah anaknya les piano lah, les apa. Tapi kalau di sini tuh kayak menurut gue susah banget lu kalau mau les gitu, kayak waktunya tuh limited banget weh. Karena semuanya tuh udah di set gitu sama sekolahnya gitu, kayak kalau lu suka main piano, ya lu ikut aja eskul piano di sekolah gitu. Kan di trainnya di sekolah gitu lah. Terus kalau weekendnya gimana? Kayak lu pergi sama teman-teman atau gimana buat have fun-nya itu? Terus habis itu kayak lu perginya biasanya kemana, mainnya kemana? Coba buat kasih nasihat tuh future student yang mau sekolah ke sini juga kalau mereka mau have fun. Gue yakin kayak orang-orang yang pengen di Singapura tuh pasti kayak, tiap weekend bisa ke Orchard segala macam. Gue tuh ya udah 3 tahun di sini tuh ke Orchard kayak baru berapa kali, kayak bisa dihitung jari. Kayak Orchard tuh sebenarnya nggak ada apa-apa gitu. Jadi gue sejujurnya kalau weekend tuh ya, gue kayak cuman ke mall, tapi ke mallnya yang dekat sama rumah gue gitu. Gue nggak ke Orchard gitu banget, gitu. Jauh banget dan gue nggak tahu mau ngapain di sana. Tapi ya gue sih jalan-jalan aja sama teman, ke cari makan lah atau shopping gitu. Oke, kita udah mau end our session. Lo ada kayak last words buat viewers-nya, maybe to motivate them, to give them last advice atau apa gitu? I guess kayak diskusi kita tadi kan lumayan berat gitu ya, kayak gimana ke Singapura tuh kayak bisa bikin stres lah, persyaratannya banyak segala macam gitu. Tapi gue rasa sih ya, at least do your best in everything you do gitu. Karena semuanya tuh udah diatur sama yang di atas. Jadi kita ngelakuin yang terbaik yang bisa kita lakuin. Dan pada akhirnya kalau misalkan emang itu jalannya, it's gonna work. Yeah. Okay. All right. Thank you so much for having us here and you Thank as our you guest. too. Okay, bye. Bye-bye. Sekarang kita gabung sama Nadira. Nadira ini adalah student di NUS yang dapat scholarship. Coba mungkin boleh kenalin dulu nama siapa, umur berapa, kota asal dari mana, terus sekarang sekolahnya bidang apa. Nama aku Nadira. Sekarang baru aja kelar tahun keempat di National University of Singapore. Ambil jurusannya di sini Computer Science. Dulu aku SMA-nya di Jakarta. Jadi aku dari kecil sampai SMA sebelum kuliah aku tinggalnya di Jakarta. Dulu nama SMA-nya Asmanu M. Tamrin. Itu kayak di Jakarta Timur gitu. Oke. Terus sekarang kan Nadira pakai scholarship ke Singapura kan. Nah, scholarship ini jenis apa? Scholarshipku namanya ASEAN Scholarship. Jadi ini scholarship yang dapat dari pemerintah Singapura. Jadi pemerintah Singapura ngasih beasiswa ke anak-anak yang di negara ASEAN gitu. Salah satunya Indonesia dan salah satu penerima dari Indonesia aku. Oke. Nah, jadi ceritanya gimana nih saat kamu dapat beasiswanya? Kayak kenapa kamu mau apply beasiswa ke Singapura, kenapa Singapura, dan waktu itu cara proses beasiswanya kayak gimana? Jadi kalau kenapa Singapura sendiri mungkin karena di Singapura universitasnya bagus-bagus. Dari segi ranking jauh di atas Indonesia gitu, kayak NUS dan NTU salah satu universitas yang ada di kayak top 10 di dunia gitu.
Jadi dan jurusanku sendiri computer science, termasuk jurusan yang masuk di computer science di NUS masuk jurusan yang kayak top 10 di dunia gitu. Terus jadi itu sih salah satu faktor yang bikin aku pengen kuliah di Singapura. Selain itu Singapura juga lumayan dekat sama Indo, jadi kalau mau pulang atau ada apa-apa gampang. Kayak tiket pesawat pasti ada kayak sehari bisa mungkin 10 kali lebih kali dari penerbangan dari Singapura ke Jakarta. Terus juga dari segi culture nggak gitu jauh beda sama Indo. Jadi di sini secara cuaca sama, terus dari segi makanan juga mirip-mirip sama Indo. Kayak cari makanan halal biasanya nggak gitu susah, apalagi kalau di kampus karena ada kayak tempat makanan yang khusus ditandain kalau ini halal, ini enggak gitu. Terus selain itu apalagi ya? Oh, di sini di Singapura juga kampusnya semua ngomong bahasa Inggris, jadi nggak ada kesulitan dalam berbahasa gitu. Jadi kalau misalnya aku pengen kuliah ke Jepang atau ke Jerman, biasanya kan buat S1 mereka offernya dalam bahasa lokal gitu. Jadi harus bisa ngomong Jerman atau harus bisa ngomong Jepang. Tapi kalau di Singapura semuanya pakai bahasa Inggris, jadi lumayan gampang sih. Jadi kayak nggak ada kendala bahasa pas baru nyampe awal ke sini. Terus buat scholarship-nya sendiri, jadi ASEAN Scholarship ini prosesnya kegabung sama proses pendaftaran masuk ke NUS. Jadi dulu karena aku SMA-nya dari Indo, aku masuk NUS-nya pakai jalur tes. Nah, jalur tes ini pertama kita perlu submit application online di website-nya NUS. NTU juga sama, jadi prosesnya ini NUS NTU kurang lebih sama gitu. Jadi prosesnya ini awalnya masukin application online, habis itu masukin berkas-berkas kayak misalnya nilai rapot, terus juga sertifikat, dan ya kurang lebih kayak gitu-gitu. Terus habis itu kita upload ke websitenya NUS, terus bayar biaya pendaftaran kalau nggak salah $20 ya, berarti sekitar 200 ribuan lah. Nah, terus setelah itu kalau kita lolos seleksi berkasnya, bakal diundang sama NUS ke tes masuk. Nah, tes masuknya ini namanya University Entrance Examination, atau biasanya singkatannya UEE. Nah, tesnya ini ada di Indo. Jadi waktu itu aku ikut tesnya di Jakarta, seingatku ada juga tesnya di Medan atau di Surabaya gitu. Jadi ada 2 kota di Indonesia buat tes UEE-nya ini. Nah, tesnya ini sendiri tergantung jurusan yang pengen dimasukin. Jadi kalau aku kan pengen masuknya jurusan computer science. Jadi waktu itu aku ambil tesnya mata pelajaran matematik, fisika, sama bahasa Inggris. Terus kalau misalnya pengen masuk jurusan chemical engineering gitu, berarti perlu juga ambil tes kimianya. Nah, materi tesnya ini biasanya materi A-level Singapura, jadi agak lebih susah sedikit dibanding A-level UK gitu. Terus setelah hasil tesnya keluar, setelah itu bakal dapat email lagi, jadi hasil tesnya bakal dikasih lewat email gitu. Nah, terus kayak beberapa hari selanjutnya, kalau misalnya hasil tesnya lumayan bagus, bakal dapat kayak email yang isinya undangan buat datang ke interview beasiswa. Interview beasiswanya di Jakarta juga, waktu itu kayak di salah satu hotel gitu. Dan yang interview orang admissionnya langsung dari NUS. Jadi mereka datang dari Singapura, terus habis itu nge-interview kita di Jakarta. Terus setelah lolos interviewnya nanti bakal dapat email lagi kalau misalnya dapat scholarship-nya atau nggak dapat scholarship-nya gitu. Jadi dari segi aplikasi kurang lebih kayak gitu, dan nggak ada aplikasi terpisah sih buat ASEAN Scholarship karena aplikasinya menyatu sama pendaftaran masuk ke NUS itu sendiri. Oh, oke. Berarti sebenarnya yang penting mah harus apply ke sekolahnya dulu, terus habis itu keterima baru ada pilihan buat scholarship-nya ya? Iya, benar. Oke. Terus pas apply ke NUS sendiri, kualifikasi yang mereka lihat itu apa ya? Kualifikasi sih waktu itu yang diminta nilai rapot aja. Jadi nilai rapot selama SMA, karena tesnya NUS itu biasanya sekitar Januari, Februari, awal tahun gitu. Jadi biasanya nilai rapot yang perlu dikasih itu kelas 10 sampai kelas 11 atau kelas 12 semester 1 kalau udah keluar. Soalnya biasanya aplikasi online di NUS itu tutup sekitar Desember akhir, terus kadang-kadang beberapa sekolah udah ngeluarin rapot buat kelas 12 semester 1, beberapa sekolah belum. Jadi kalau nggak salah perlu, waktu itu sih zaman dulu sekolahku udah ngeluarin hasil nilai rapotnya, jadi waktu itu aku upload juga nilai kelas 12 semester 1-ku. Terus kalau nggak salah nilai minimumnya itu kalau nggak salah rata-rata 85 dari semua pelajaran. Gitu. Terus kalau
sisi tes bahasa Inggrisnya kayak TOEFL, IELTS gitu mereka nggak wajibin sih. Jadi kalau ada boleh diupload juga hasil tesnya, tapi kalau nggak ada nggak apa-apa. Oke. Terus kalau Nadira sendiri di sekolah waktu itu kayak contoh kan biasanya kalau misalnya mau dapat scholarship tuh harus sering volunteer atau ekstrakurikuler dan lain-lain. Kalau Nadira sendiri pernah kayak value kayak gitu-gituan nggak pas SMA-nya aktif nggak? Pas SMA waktu itu aku ikut OSN, jadi aku waktu itu ikut OSN Komputer Olimpiade Sains Nasional. Tapi waktu itu aku sampai nasional, terus aku nggak dapat medali di nasional, jadi nggak lanjut ke yang buat seleksi tingkat internasional gitu. Terus kalau dari sisi CCA kayak ekstrakurikuler gitu, waktu itu aku pas SMA juga lumayan aktif aku ikut OSIS, terus aku ikut panitia kayak lomba antar sekolah gitu. Terus seingatku waktu itu pas di form application masuk NUS-nya ada pertanyaan sih, jadi kayak ekstrakurikuler apa aja yang pernah diikutin selama SMA gitu. Jadi kalau misalnya pernah ikut ekstrakurikuler bisa dimasukin di situ gitu dan kayak berkontribusi sebagai apa, misalnya sebagai ketua OSIS kah, atau kayak sebagai bagian humas atau bagian ketua divisi apa gitu. Oke. Tapi kalau menurut Nadira sendiri ekstrakurikuler gitu sebagai plus penting nggak sih kalau mau apply buat scholarship? Menurutku buat scholarship lumayan penting sih. Karena pas lagi interviewnya itu sendiri, kadang-kadang mereka tanya kayak kontribusi apa yang bisa kamu kasih ke NUS gitu. Nah, kalau di poin ini kita bisa juga kasih tahu, oh saya berpengalaman sebagai ini pas SMA, jadi saya bisa berkontribusi di bidang ini nanti pas udah masuk ke NUS gitu. Harusnya itu bakal menjadi kayak semacam nilai plus lah kalau punya pengalaman organisasi sebelumnya pas SMA pas interview scholarship-nya itu sendiri. Oke. Kalau scholarship yang dari ASEAN ini dia cover-nya berapa ya? Jadi dia cover apa aja? Terus termasuk dorm, terus beasiswanya masuk tuition fee, textbook semua apa aja nih? Beasiswa buat masuk beasiswa ASEAN yang scholarship ini itu dia nggak cover uang sekolah dari masuk sampai lulus. Jadi 4 tahun sekolah semua uang sekolahnya tuition fee di cover. Terus setelah itu kita juga dapat allowance gitu. Jadi besarnya 5.800 per tahun, jadi sekitar 2.900 per semester. Jadi kalau dirupiahin mungkin sekitar 29 jutaan gitu per semester. Nah, allowance ini bentuknya mereka kasih ke rekening Singapura kita per semester. Jadi kayak di awal semester mereka transfer gitu duitnya sekitar 2.900 SGD itu. Nah, terus kita terserah kita mau pakai uangnya itu buat apa. Misalnya kita bisa pakai buat bayar uang dorm, atau kita bisa juga pakai buat bayar uang makan sehari-hari gitu. Jadi mereka akan transfer uangnya ke kita, terus terserah sih kita mau pakai buat apa. Oke. Kalau makan gitu disediain nggak sama kampus atau sama dorm gitu? Kalau makan ada beberapa dorm yang nyediain makan, jadi uang makannya biasanya udah termasuk sama biaya tempat tinggalnya gitu. Tapi ada juga beberapa tempat tinggal dorm yang nggak ngasih makan gitu. Jadi biasanya kita nyari-nyari sendiri di kampus. Terus biasanya dorm-dorm yang ngasih makan ini cuma ngasih makannya pagi sama malam aja. Jadi kalau siang-siang kan biasanya anak-anak kuliah, jadi nyari makan sendiri gitu di kampus. Nadira tahu nggak kayak scholarship scheme yang buat orang Indo itu selain ASEAN ini ada yang lain nggak? Setahu ada temen gue juga di sini yang ambil scholarship namanya Goh Keng Swee. Jadi ini scholarshipnya eksternal gitu, bukan dari pemerintah Singapura tapi dari suatu lembaga gitu. Jadi pendaftarannya sendiri terpisah. Jadi kayak mereka punya website aplikasi sendiri dan perlu kayak submit dokumen-dokumen ke situ juga. Terus seingatku ada interview juga sih. Terus selain itu ada kayak beberapa bank, seingatku ada ngasih scholarship juga, ada yang dapat dari CIMB kalau nggak salah. Jadi CIMB Indonesia seingatku ngasih scholarship ke beberapa anak, dan jadi yang penting mereka udah dapat acceptance letter dari uni yang diterima, terus setelah itu mereka bisa apply buat scholarship ini. Kalau di NUS sendiri banyak nggak yang keterima? Banyak nggak student yang kesana dengan memegang scholarship apalagi orang Indonya?
Kalau orang Indo di angkatanku tuh sekitar yang keterima totalnya 60 orang. Dari 60 orang ini yang 30 yang SMA di Indo, yang 30 lagi yang SMA di Singapura. Terus dari total 60 orang ini yang dapat ASEAN Scholarship mungkin sekitar mungkin sekitar setengahnya deh, sekitar 25-an, hampir 30 gitu yang dapat scholarship. Terus buat angkatan bawahku, biasanya jumlah yang keterima scholarship selalu di kisaran kayak 20-30-an orang gitu, tapi semakin ke bawah, angkatan yang anak Indo ini terima makin banyak. Jadi, angkatan yang sekarang tahun pertama yang kayak setahun kemarin mereka jadi freshman yang baru tahun pertama gitu, kalau nggak salah jumlah angkatan mereka sekitar 100 orang Indonya. Jadi lumayan banyak. Jadi dari angkatan gue yang cuma 60 orang, terus angkatan bawahku kalau nggak salah sekitar 70-an gitu, bawahnya hampir 90, terus bawahnya lagi sekitar 100-an orang. Berarti sebenarnya dia lumayan nggak pelit-pelit banget ya kalau kasih scholarship-nya berarti. Oke, kalau Nadia tahu nggak soal tuition grant? Kan beberapa student yang bisa nggak dapet scholarship itu biasanya ke uni di Singapura dengan dibantu pemerintah dengan ada tuition grant. Kalau tuition grant ini dia cuma buat student yang terpilih kayak melalui seleksi atau semua orang bisa apply? Nah, jadi buat tuition grant ini buat cuman beberapa anak yang terpilih aja, tapi sebagian besar anak yang diterima ke NUS biasanya dapat tuition grant. Cuman ada beberapa sebagian kecil anak yang nggak dapat tuition grant sama sekali gitu. Nadia tahu nggak kenapa? Kayak mereka lihat apanya, kenapa nggak bisa keterima? Mungkin biasanya dari hasil tes sih harusnya. Jadi dari kan kita ikut tes, terus habis itu mungkin mereka kayak nge-ranking hasil tesnya gitu. Terus kayak yang sekian persen di atas dapat undangan buat ikut interview scholarship, terus yang sekian persen di bawahnya dapat tuition grant itu, terus kayak beberapa persen yang di bawah yang tapi yang keterima juga di NUS biasanya keterima tapi nggak dapat offer buat ambil tuition grant gitu. Kalau dari tips kamu sendiri nih, ada nggak tips buat future student yang mau masuk ke NUS dan lagi berusaha buat apply scholarship gitu ke NUS, kamu ada tips buat mereka nggak? Tipsku mungkin banyak-banyak latihan soal buat yang materi Singapore A-Level-nya itu sendiri. Soalnya tes masuknya NUS kan materinya Singapore A-Level. Dan materinya lumayan beda sih sama kayak kurikulum nasionalnya di Indo gitu. Jadi waktu itu pas kelas 12 kayak sekitar kan tes masuk NUS tuh sekitar Januari Februari gitu ya. Dari sejak aku naik kelas 12 mungkin sekitar bulan Agustus September gitu aku udah mulai latihan soal-soal gitu. Iya, aku waktu itu dapet beberapa seniorku di SMA ada yang udah keterima di NUS, terus aku minta materi latihan soal-soal gitu sih dari mereka. Jadi kayak aku nanya-nanya ke mereka gitu, terus kayak mereka kasih latihan, kayak buku latihan soalnya gitu. Oke. Kalau Nabila sendiri pas persiapan, biasanya kan beberapa student yang dari Indo, ada yang ikut kayak les dan lain-lain gitu. Kalau Nabila sendiri ikut nggak? Nah, waktu itu aku juga ikut les. Jadi, aku ikut lesnya di Jakarta Barat, namanya Wardaya College. Kalau les kayak gitu, menurut kamu worth it nggak? Dan apa yang mereka persiapin dan cost buat keluar untuk persiapan kayak gini tuh berapa kira-kira? Menurutku worth it sih, soalnya mereka emang beneran setiap tahun emang khusus buat menyiapkan anak-anak yang SMA di Indo buat ikut tes masuk ke NUS NTU gitu. Dan kayak dari yang les di situ, persentase yang keterima di NUS lumayan banyak sih. Jadi karena waktu itu aku kan SMA di Indo, terus habis itu sekolahku nggak ngajarin materi Singapore A-Level gitu kan, jadi kayak ikut les ini menurutku membantu sih, soalnya jadi tahu gimana cara ngerjain soal ini, terus kayak guru-guru yang ada di sana juga emang udah ngerti tentang materi-materi yang biasanya diujiin gitu di tes masuknya. Oke. Dan cost yang keluar, jadi harga persiapan kayak gini tuh kira-kira berapa? Costnya lumayan lupa sih, seingatku sekitar kayak bimbel masuk PTN di Jakarta juga, jadi sekitar berapa ya, mungkin sekitar 9-10 juta, tapi itu buat 1 tahun. Jadi mulai Agustus September sampai
tes masuknya NUS itu sendiri, berarti sekitar Januari Februari. Terus setelah itu mereka biasanya ada kelas-kelas lagi yang buat mempersiapkan kayak materi matematik atau fisika dasar pas masuk kuliah gitu. Jadi itu udah semuanya ini. Terus mereka juga ada kalau misalnya mau interview beasiswa bakal bantuin juga buat latihan mock interview gitu. Jadi kayak latihan buat interview beasiswanya. Kalau sekarang nih kan Nadia udah berarti semester terakhir dong ya, udah tahun terakhir kan ya. Nah selama ini sama jadi student di NUS dan dengan student yang memiliki beasiswa harus pertahanin nilai nggak? Dan kalau harus pertahanin nilai itu berapa? Jadi buat beasiswa itu sendiri minimum IP-nya itu 3,5. Di sini IP-nya skalanya 5. Kalau di Indo kan biasanya skalanya 4. Jadi minimum IP-nya itu sekitar 3,5 out of 5. Dan menurutku buat anak-anak Indo yang diterima di sini buat mempertahankan IP di atas 3,5 itu nggak begitu susah sih, karena kayak anak-anak Indo yang udah kepilih ke sini biasanya yang memang anak-anak yang udah terpilih gitu, jadi biasanya bisa buat mempertahankan IP di atas 3,5. Jadi rata-rata anak Indo di sini mungkin IP-nya di sekitar di kisaran 4 ke atas gitu. Nah, pas Nadia pindah ke Singapura, ini kan pertama kali sekolah luar negeri kan ya. Waktu itu gimana adjusting-nya, dan kalau student life-nya di NUS itu kayak apa? Kayak Indonesian community-nya gimana? Indonesian muridnya banyak atau enggak? Dan lain-lain gitu gimana? Jadi waktu itu adjusting-nya awal-awal mungkin emang rada kesepian gitu ya. Jadi soalnya awal-awal tuh aku masuk, kan aku tinggal pertama kayak di asrama gitu. Terus aku masuk asrama waktu itu pas anak-anak yang Singaporean locals-nya gitu belum pada masuk asrama. Jadi yang rata-rata tinggal di asramaku ini cuman ada beberapa anak international student lain selain aku. Terus waktu itu pas awal-awal lumayan kesepian sih, karena kayak belum terlalu kenal banyak anak Indo, terus habis itu belum terlalu kenal banyak anak international student lain juga yang tinggal di tempat aku. Terus kayak pas awal-awal masuk tuh, jadi aku SMA-nya zaman dulu asrama, dan sekamar tuh kayak ada 3 orang gitu di asrama pas SMA aku. Jadi aku kebiasaan kayak 24 jam 7 hari tuh ada orang buat diajak ngobrol di kamar gitu. Terus pas aku masuk kuliah, sekamar sendiri kan. Jadi awal-awal lumayan kesepian sih, kayak sering telepon sama orang tua, sering telepon sama teman-teman juga, karena pas awal-awal masih belum kebiasa gitu. Tapi kayak sekitar 1 minggu, 2 minggu, teman-teman yang anak locals yang dari Singapura udah banyak yang masuk ke dormnya. Terus ada acara orientasi juga pas awal-awal semester, pas tahun pertama gitu. Terus ya sih udah mulai kenalan banyak orang, jadi udah nggak terlalu kesepian lagi. Sama paling awal-awal yang lumayan kaget tuh orang-orang ngomongnya Singlish sih. Jadi beda kan ya sama kayak Inggris yang normal gitu, kayak mereka ada kata-kata slang sendiri yang kita nggak tahu kalau kita dari Indo. Terus ya ada kata-kata yang kita nggak tahu gitu. Terus kayak awal-awal aku sering nanya sih kayak teman-temanku yang locals gitu, kayak oh ini maksudnya artinya apa sih gitu. Tapi kayak setelah ya sekitar 1 bulan 2 bulan terus kayak udah lumayan ngerti, kayak oh ternyata ya maksudnya gini, terus kayak udah gitu. Terus apa lagi ya sih gitu. Jadi dari segi culture shock nggak begitu parah kayaknya, jadi kayak paling cuma dari sisi bahasa doang, kayak Singlish versus kayak English yang biasa. Tapi kayak dari segi kayak cuaca, makanan, terus kayak kebiasaan orang sehari-hari masih lumayan sama sih sama orang-orang di Indo, jadi nggak gitu banyak perbedaan. Nah, kalau student life-nya di NUS itu gimana? Aku dengar katanya Nadira ikut yang student organization NUS ya. Nah, kalau itu coba boleh jelasin dikit. Aku di sini setahun terakhir aku menjabat jadi presiden perhimpunan Indonesia gitu di NUS, namanya PINUS. Jadi di NUS itu totalnya kita ada sekitar 350 anak Indonesia, yang 300 anak S1, yang sekitar 50-an anak S2 dan S3. Jadi sepanjang tahun kita dari PINUS biasanya ngadain acara-acara gitu buat ngumpulin anak-anak Indonesia, dan juga ada banyak sih acaranya. Salah satu acara yang kita yang besar ada namanya Nuansa. Jadi itu kayak semacam musical production gitu dari anak-anak NUS di Indonesia
dan kita bikin suatu performance yang kita tampilin ke anak-anak di luar NUS, dan juga kayak kita juga undang anak-anak NUS buat datang gitu di performance ini. Terus selain itu kita ada program namanya Misi Kami Peduli. Jadi ini kayak OCIP, kayak Overseas Community Involvement Program gitu. Jadi kayak semacam bakti sosial gitulah ke suatu desa di Indo. Jadi biasanya ini planning buat bakti sosial ini sekitar 6 bulan. Terus biasanya kita pergi ke desa itu sekitar 10 hari buat membangun desa itu. Waktu itu aku pernah ikut acara ini ke mana ya, ke Malang Selatan. Jadi waktu itu kita membangun suatu ekotourism gitu. Jadi kayak desa ini punya ekotourism, terus dia punya kayak dia menanam banyak mangrove, terus habis itu dia punya apa ya, kayak semacam pantai-pantai, tapi orang yang masuk ke pantainya itu harus menjaga lingkungan. Jadi kayak pas orangnya masuk sama orangnya keluar kayak dihitung itu sampahnya. Jadi kayak ini salah satu yang aku join, dan aku enjoy banget pas join ini, pas sama menjadi menjadi anggota PINUS gitu. Terus selain itu yang acara-acara eksternalnya. Terus kalau acara-acara internal biasanya kita punya acara kayak karaoke bareng atau makan bareng gitu sih sama anak-anak Indonya di NUS. Kalau ekstrakurikuler selain organisasi yang PINUS ini, ada yang lain nggak yang Nadira ikut? Waktu itu aku juga ikut kayak semacam BEM kampus gitu. Jadi kalau di Indonesia mungkin kayak badan eksekutif mahasiswanya gitu ya. Tapi kalau di sini namanya NUSU, NUS Student Union. Jadi waktu itu aku masuk di bidang teknologinya. Waktu itu aku jadi training head namanya. Jadi training head ini waktu itu yang selama aku kerjain selama aku menjadi training head adalah kayak bikin workshop buat ya workshop software buat anak-anak di NUS. Jadi kita bikin workshop misalnya tentang Photoshop gitu. Jadi kita undang anak-anak NUS yang tertarik bisa join. Terus nanti kita bakal ngajarin Photoshop di workshop ini. Biasanya yang join sekitar 50-60 orang per kali workshop. Terus dalam 1 tahun waktu itu kita ngadain sekitar 9 workshop kalau nggak salah. Jadi lumayan banyak peserta yang ikut dari anak-anak NUS semua. Oke. Jadi kan seperti tadi Nadira bilang katanya sistem edukasinya Singapura kan agak beda sama Indonesia. Nah pas kesini berarti bisa dibilang lebih susah dikit kali ya dari Indonesia. Lebih susah sih. Nah gimana cara kamu balance, kayak kamu bisa ikut ekstrakurikuler ini, bisa ikut aktivitas lain dan punya hidup sendiri, sementara harus make sure nilai juga bagus. Nah itu gimana cara keep up? Gimana cara balance-nya? Mungkin kalau misalnya siang-siang, biasanya kan aku ke kampus, terus biasanya kalau ada jam-jam kosong di antara kelas-kelas gitu, biasanya aku pakai buat kayak ngerjain soal tutorial buat kelas selanjutnya, atau mempersiapkan kelas buat selanjutnya gitu sih. Terus kalau malam-malam biasanya dipakai buat kayak meeting organisasi atau acara-acara organisasi yang lain. Terus di sini menurutku orang-orangnya lebih pengertian sih. Jadi kalau misalnya salah satu anggotanya ada yang punya ujian nih besok, terus biasanya kayak anggota ini misalnya bakal izin kayak, oh gue ada ujian nih besok, gue izin dulu ya buat meeting yang sekarang. Terus kayak orang-orang di sini menurutku kayak lebih pengertian gitu sih, kayak oh ya udah nggak apa-apa kalau misalnya ada ujian, kayak udah belajar aja dulu buat ujiannya gitu. Karena kayak menurutku orang-orang di sini ngerti, karena dari sisi akademisnya jauh lebih berat. Jadi orang-orang lebih ngerti gitu, kayak kalau mau belajar buat ujian ya udah silakan, dan nggak akan kayak dijudge kayak ih ambis banget kayak belajar mulu gitu. Oke. Kamu ada tips nggak buat maximize uni experience selama di Singapura buat student yang dari Indonesia mau sekolah di sini juga? Tips dari aku mungkin menurutku Singapura tuh negara yang cocok banget buat kalian yang dari Indonesia buat kuliah, karena yang pertama dari segi pendidikan bagus banget di sini. Terus yang kedua, bahasa yang dipakai juga bahasa Inggris, jadi nggak kesulitan, nggak perlu belajar kayak bahasa baru lagi. Terus dari segi culture juga seperti yang tadi aku udah ceritain, nggak gitu jauh beda sama Indo. Jadi menurutku Singapura negara yang cocok banget sih buat kalian yang pengen kuliah di luar negeri, tapi misalnya belum tahu pengen ke negara apa gitu. Terus selain itu, tips lain selama perkuliahan mungkin
coba hal baru. Jadi selain belajar di kuliah yang benar juga perlu coba hal-hal kayak join organisasi ini itu, karena mungkin kalau nanti setelah lulus dan kerja kayak belum tentu lagi dapat kesempatan buat kayak join acara-acara atau organisasi-organisasi seperti yang kita bisa join pas kita selama kuliah gitu. Jadi ya sih, pengalaman perkuliahanku di NUS, menurutku aku senang sama pengalaman berkuliahku di NUS karena bisa dapat pendidikan yang sangat bagus, terus juga bisa kayak berkembang secara personal karena bisa ikut segala macam organisasi gitu. Oke. Nah, kalau sekarang kan kamu bidang yang kamu pelajari ini kan lumayan important buat workforce nanti, apalagi di future kan. Mungkin ada nasihat buat mungkin yang agak bingung, nggak tahu mau pilih major apa. Ada yang nanya soalnya dari followers kita, major dan lulusan apa sih dari NUS atau dari uni di Singapura itu yang lebih kesempatan dapat kerjanya lebih gampang? Buat di sini kayaknya trennya beberapa tahun terakhir emang yang lagi lumayan booming tuh kayak computing gitu sih, jadi sekitar kayak computer science atau kayak business analytics atau information system juga, jadi yang berhubungan sama kayak data atau berhubungan sama programming gitu-gitu emang yang beberapa tahun terakhir ini lumayan booming. Tapi di sini banyak juga teman-teman aku yang misalnya kuliahnya nggak related sama programming gitu, misalnya kayak mereka kuliahnya teknik mesin misalnya. Tapi banyak, jadi di NUS itu sendiri bisa ambil sesuatu namanya minor. Jadi kayak kita ambil kelas-kelas di bidang computer science, tapi padahal kita bukan anak computer science gitu. Nah biasanya teman-temanku banyak, jadi kayak walaupun misalnya misalnya kalian semua minatnya di bidang teknik, tapi pas kuliah ternyata menyadari bahwa kayak ternyata belajar computer science penting juga. Nah, jadi bisa juga ambil yang kayak namanya minor ini di computer science gitu. Jadi pengetahuannya jadi lebih luas gitulah. Jadi kayak ngerti di bidang tekniknya juga, tapi juga ngerti berbagai macam hal di bidang computer science gitu. Berarti sebenarnya seru juga ya sekolah kayak gini. Dan kalau Nadia sendiri ada nggak last word sih sebelum kita close buat future students, buat teman-teman kita yang nonton? Last word apa ya? Mungkin ya semangat buat kalian semua yang lagi berniat buat kuliah ke Singapura. I guess all the best. All right, thank you so much for having us, and thank you so much for coming as a guest. Thank you so much for having me. All right, thank you. Bye. Nah, itu dia tips langsung dari Samuel dan Nadira. Now that SGB family udah denger langsung dari mereka, kalian udah makin pede belum nih buat apply scholarship ke Singapura? Nah, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like video ini dan subscribe ke YouTube channelnya SGB. Jangan lupa juga untuk follow Instagram kami @SingaporeGuidebook dan sisters kami @Malaysia Guidebook dan @Thailand Guidebook. Sekian video ini, aku Megan. See you at the next video and good luck on your scholarship application.